Spurs are going to the... Off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Ketika bicara soal Real Madrid, biasanya orang membayangkan gol indah, Piala Liga Champions dan Stadion Megah Santiago Bernabeu. Tapi di balik trofi-trofi yang berkilau itu, ada satu aspek lain yang tak kalah mengagumkan, dominasi finansial. Di ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025, klub asal Spanyol ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan hanya raksasa sepak bola, tapi juga raja uang di panggung global. Setelah memastikan tiket ke semifinal usai kemenangan dramatis 3-2 atas Borussia Dortmund, Real Madrid tercatat sebagai klub dengan penghasilan terbesar sejauh ini di turnamen tersebut. Menurut laporan dari Bein Sports, klub yang kini dilatih oleh Xabi Alonso telah mengantongi pendapatan fantastis senilai 1,4 triliun rupiah, dan itu bahkan belum termasuk bonus dari kemungkinan melaju ke final atau menjuarai turnamen. Angka ini menempatkan Real Madrid di puncak klasemen finansial, meninggalkan Paris Saint-Germain yang berada di posisi kedua dengan selisih lebih dari 122 miliar rupiah. Tentu, prestasi ini bukan semata hasil dari satu atau dua kemenangan. Sejak awal kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Madrid tampil konsisten. Dalam 5 pertandingan, mereka meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang, melawan lawan-lawan yang bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga berpengaruh dalam bisnis sepak bola. Hasil ini menegaskan bahwa di bawah arahan Xabi Alonso yang baru beberapa tahun lalu mulai meniti karier kepelatihan, Madrid tetap tampil dengan standar elit, baik dari segi teknis maupun taktis. Tak hanya itu, daftar klub-klub lain di bawah Madrid memperlihatkan betapa seriusnya kompetisi ini dari sisi finansial. Fluminense, wakil Brasil yang tampil mengejutkan, menempati posisi ketiga dengan pendapatan sekitar 1 triliun rupiah, disusul oleh Chelsea dengan 985 miliar rupiah, dan Bayern Munchen yang sedikit di belakang dengan 951 miliar rupiah. Klub-klub mapan seperti Manchester City, Inter Milan, Palmeiras, Borussia Dortmund, dan Al Hilal dari Arab Saudi melengkapi daftar 10 besar dengan total akumulasi pendapatan yang bahkan melebihi 9 triliun rupiah. Sebuah angka yang mencerminkan skala luar biasa dari kompetisi ini. Dan cerita belum selesai. Jika Madrid mampu mengalahkan PSG di babak semifinal sebuah laga yang dianggap sebagai final dini oleh banyak media, Eropa mereka akan menambah sekitar 495 miliar rupiah ke dalam pundi-pundi klub. Jika berhasil keluar sebagai juara dunia antar klub, bonus tambahan sebesar 660 miliar rupiah menanti, menjadikan ajang ini salah satu kompetisi paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola. Tapi di balik semua angka yang mencengangkan ini, ada cerita lain yang lebih kompleks dan penuh konflik kontroversi. Dominasi Real Madrid di arena finansial ternyata menjadi bahan bakar baru dalam ketegangan lama antara klub tersebut dan Presiden La Liga, Javier Tebas. Tebas yang sudah lama berseteru dengan Florentino Perez, Presiden Real Madrid, menggunakan media sosial untuk melontarkan kritik pedas terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurutnya, Piala Dunia antar klub FIFA adalah bencana sepak bola profesional. Dia menyitir laporan dari New York Times yang menyebut bahwa harga tiket semifinal antara Fluminense melawan Chelsea turun drastis dari 7,8 juta rupiah menjadi hanya 215 ribu rupiah dalam waktu 72 jam. Sebuah penurunan yang dia anggap mencerminkan buruknya antusiasme publik terhadap turnamen, serta lemahnya strategi pemasaran dan pengelolaan acara. Tak berhenti di situ, Tebas juga mengkritik tajam penyusunan jadwal pertandingan yang dinilainya mengganggu ritme kompetisi domestik seperti La Liga. Menurutnya, perencanaan sponsor dan hak siar disusun secara terburu-buru, tanpa koordinasi matang dengan liga-liga nasional. Bahkan dalam satu unggahan, Tebas menyindir promotor turnamen ini dengan kalimat yang viral, "Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari orang-orang gila ini." Sebuah sindiran yang secara luas ditafsirkan sebagai serangan langsung kepada Florentino Perez, tokoh di balik inisiasi berbagai proyek global, mulai dari European Super League hingga ekspansi FIFA Club World Cup. Florentino dianggap sebagai penggagas utama model kompetisi ini yang menitik beratkan pada potensi komersial dan pangsa pasar global. Meski harus mengorbankan kalender tradisional sepak bola Eropa, tak tinggal diam. Kubu Real Madrid langsung merespons melalui kanal resmi mereka, Real Madrid TV, usai kemenangan atas Dortmund. Salah satu panelis dalam program mereka menyindir balik komentar Tebas.
Laga seperti Bayern kontra PSG dan Madrid kontra Dortmund adalah bukti nyata bahwa sepak bola kelas dunia masih hidup dan menggairahkan. Hanya orang yang tak menonton bola yang bisa bilang turnamen ini gagal. Mereka bahkan menyindir keputusan Tebas yang menjadwalkan laga perdana Real Madrid di La Liga pada 19 Agustus pukul 21.00 malam dengan nada sarkastik menyebut, untung saja tidak dimainkan pukul 16 di hari sebelumnya. Bisa-bisa pemain Madrid disuruh main saat makan siang. Komentar-komentar ini menjadi semacam panggung terbuka dari perseteruan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukan hal baru bahwa Tebas dan Madrid kerap berbeda pendapat, mulai dari isu hak siar, pendapatan liga, proyek Super League, hingga reformasi UEFA dan FIFA. Namun, Piala Dunia antar klub ini tampaknya menjadi titik panas baru, tempat kedua kubu kembali saling melontarkan tudingan. Yang jelas, dengan atau tanpa dukungan dari Presiden La Liga, Real Madrid kini tengah menegaskan satu hal, bahwa mereka bukan hanya klub terbaik di lapangan, tapi juga klub paling cerdas dalam membaca arah bisnis sepak bola modern. Dan selama uang terus mengalir dan trofi terus berdatangan, sepertinya kritik-kritik itu hanya akan menjadi riak kecil di tengah gelombang besar dominasi Real Madrid. Di balik rekor pendapatan yang fantastis, Real Madrid juga harus menghadapi kritik dan konflik dari dalam negeri sendiri. Perseteruan panjang dengan Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali memanas dan mencuri perhatian publik. Meski demikian, Real Madrid tetap melaju dengan kekuatan tim yang solid dan strategi bisnis yang kuat. Mereka tidak hanya menang di lapangan, tapi juga di panggung global sepak bola. Selama trofi terus berdatangan dan uang terus mengalir, kritik yang datang mungkin hanya akan menjadi bagian dari kebisingan yang tak mampu menghentikan laju mereka.